Salam sehat untuk kita semua. Berikut ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dari Prodi Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Kupang. Adapun penelitian ini merupakan hasil penelitian dosen pemula tahun 2022. Judul penelitian ini adalah pengaruh konsumsi daging babi terhadap tekanan darah, kadar hemoglobin, dan kadar kolesterol total. Latar belakang penelitian ini adalah daging babi merupakan salah satu jenis daging berlemak yang sering dikonsumsi. Salah satu penyakit yang dapat dialami seseorang ketika mengkonsumsi makanan berlemak jenuh secara berlebihan adalah naiknya tekanan darah. Mengkonsumsi daging babi dalam jumlah yang banyak sering menyebabkan terjadinya aterosklerosis, yaitu terjadinya sumbatan lemak di pembuluh darah dan membuat tekanan darah meningkat. Tekanan darah merupakan faktor yang amat penting pada sistem sirkulasi. Daging merupakan sumber zat besi yang berperan dalam pembentukan hemoglobin. Hemoglobin merupakan zat warna yang terdapat dalam eritrosit yang berguna untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh. Hemoglobin adalah ikatan antara protein, besi, dan zat warna, di mana sintesis hemoglobin memerlukan ketersediaan besi dan protein yang cukup di dalam tubuh. Sebagian besar masyarakat Nusa Tenggara Timur memelihara ternak babi untuk menunjang pemenuhan kebutuhan hidup. Di NTT, ternak babi menjadi komoditas yang menyumbang konsumsi daging terbesar dibandingkan hewan lain. NTT adalah salah satu daerah yang tingkat konsumsi daging babi yang tinggi. Daging babi juga merupakan salah satu bahan makanan hasil ternak yang kaya akan protein, zat besi, dan beberapa vitamin penting, terutama vitamin B. Kandungan zat besi di dalam daging dapat berpengaruh pada kadar hemoglobin seseorang karena komponen besi dalam daging merupakan senyawa mineral mikro yang mempunyai fungsi esensial di dalam tubuh untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh, mengangkut elektron di dalam sel, serta berperan dalam berbagai reaksi enzim. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah ada pengaruh konsumsi daging babi terhadap tekanan darah, kadar hemoglobin, dan kadar kolesterol total. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh konsumsi daging babi terhadap tekanan darah, kadar hemoglobin, dan kadar kolesterol total. Desain penelitian ini merupakan penelitian analitik cross-seksional. Lokasi dan waktu penelitian dilaksanakan di Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang. Penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Juni 2022. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah semua masyarakat yang mengkonsumsi daging babi di Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang yang memenuhi kriteria inklusi penelitian. Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengkonsumsi daging babi dan masyarakat yang bersedia dilakukan pengambilan darah atau pengambilan sampel. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah purposive sampling, di mana pengambilan sampel sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sphygmomanometer, auto check hemoglobin, auto check kolesterol total, alkohol swab, blood lancet, plester, kapas kering, alat tulis menulis, dan kertas HVS. Hasil penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 3 bulan
pada masyarakat yang memenuhi kriteria dan bersedia menjadi responden dengan cara mendatangi rumah-rumah responden. Populasi yang diteliti adalah yang memenuhi kriteria dan bersedia menjadi responden dalam penelitian ini dengan jumlah responden yang diperoleh sebanyak 51 responden. Tabel 4.1 berikut ini menunjukkan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dan usia. Berdasarkan tabel ini, diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 39% dan perempuan sebanyak 61% dari total 51 responden. Dari data ini dapat diketahui bahwa perempuan lebih sering mengkonsumsi daging babi dibandingkan laki-laki. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa responden dengan usia 25-45 tahun sebanyak 51%, responden dengan usia 46-65 tahun sebanyak 45%, dan responden dengan usia di atas 65 tahun sebanyak 4%. Hasil ini sejalan dengan penelitian dari Novita Ningtyas tahun 2014 bahwa umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tekanan darah, karena semakin tua seseorang, maka semakin besar risiko terserang hipertensi. Hal ini terjadi karena pada usia tersebut pembuluh darah arteri kehilangan kelenturannya dan menjadi kaku. Karena itu, darah pada setiap denyut jantung melalui pembuluh darah yang sempit dapat menyebabkan naiknya tekanan darah. Selanjutnya, tabel 4.2 menunjukkan karakteristik responden berdasarkan intensitas mengkonsumsi daging babi di Kelurahan Teumbau. Berdasarkan tabel ini menunjukkan bahwa responden yang mengkonsumsi daging babi 3-4 kali dalam sebulan sebanyak 72,6%, responden yang mengkonsumsi daging babi 5-6 kali dalam sebulan sebanyak 23,5%, dan responden yang mengkonsumsi daging babi lebih dari 6 kali dalam sebulan sebanyak 3,9%. Selanjutnya, tabel 4.3 menunjukkan hasil pemeriksaan kadar hemoglobin pada masyarakat yang sering mengkonsumsi daging babi. Tabel ini menunjukkan bahwa responden yang mempunyai kadar hemoglobin yang rendah adalah sebesar 11,76%. Responden yang memiliki kadar hemoglobin normal sebesar 66,67%, dan responden yang memiliki kadar hemoglobin yang tinggi sebesar 21,57% dari 51 responden. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar dari masyarakat yang mengkonsumsi daging babi memiliki kadar hemoglobin yang normal. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Agustina tahun 2020, yaitu apabila makanan yang dikonsumsi banyak mengandung besi, maka sel darah yang diproduksi akan meningkat, sehingga hemoglobin yang terdapat dalam darah meningkat, dan begitu juga sebaliknya. Pada daging babi terdapat berbagai macam nutrisi. Di dalam daging babi terdapat kandungan protein yang tinggi, juga mengandung vitamin dan mineral yang penting. Kandungan mineral tersebut yaitu tiamin, selenium, zinc, vitamin B12 hingga zat besi. Kandungan zat besi di dalam daging dapat berpengaruh pada kadar hemoglobin seseorang karena komponen besi dalam daging merupakan senyawa mineral mikro yang mempunyai fungsi esensial di dalam tubuh untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh, mengangkut elektron di dalam sel, serta berperan dalam berbagai reaksi enzim.
Menurut Agustina tahun 2020, jenis kelamin perempuan lebih mudah mengalami penurunan kadar hemoglobin daripada laki-laki, terutama pada saat menstruasi. Pada umumnya, pria memiliki kadar hemoglobin yang lebih tinggi dibandingkan kadar hemoglobin pada wanita. Hal ini terkait dengan nilai kandungan hormon pada pria maupun wanita. Hasil ini juga sejalan dengan pernyataan Sakina dan kawan-kawan tahun 2020 bahwa prevalensi hipertensi yang paling tinggi pada perempuan. Selanjutnya, tabel 4.4 menunjukkan hasil pemeriksaan kadar kolesterol total pada masyarakat yang sering mengkonsumsi daging babi. Tabel 4.4 menunjukkan bahwa responden yang mempunyai kadar kolesterol normal adalah sebanyak 17,7%, responden yang memiliki kadar kolesterol total dalam ambang batas tinggi sebanyak 29,3%, dan responden yang memiliki kadar kolesterol total yang tinggi sebanyak 53% dari 51 responden. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar dari masyarakat yang mengkonsumsi daging babi memiliki kadar kolesterol total yang tinggi. Makanan yang mengandung asam lemak jenuh paling berperan dalam menaikkan kadar kolesterol darah. Lemak jenuh diketahui banyak terdapat dalam bahan makanan sumber hewani seperti daging, ayam, dan susu berlemak. Di samping lemak jenuh, serat makanan juga berhubungan dengan kadar kolesterol darah. Daging babi memiliki banyak kandungan yang dapat membahayakan tubuh manusia. Dan jika daging babi dikonsumsi, dapat mempengaruhi organ-organ dalam tubuh, bahkan organ yang berperan penting dapat mempengaruhi bila daging babi dikonsumsi. Bukti ilmiah membuktikan bahwa daging babi paling tidak sehat memiliki berbagai agen berbahaya seperti kolesterol dan asam lemak, bakteri, dan racun serta sejumlah parasit. Daging babi tinggi lemak dan kolesterol yang menyebabkan penyakit kardiovaskular, obesitas, kejadian kanker usus besar yang dikaitkan dengan konsumsi daging babi. Tabel selanjutnya adalah tabel hasil pemeriksaan tekanan darah masyarakat yang sering mengkonsumsi daging babi. Tabel ini menunjukkan bahwa dari 51 responden yang mengkonsumsi daging babi, didapati responden yang memiliki tekanan darah yang rendah sebanyak 11,76%, kemudian 41,18% memiliki tekanan darah yang normal dan 47,06% mengalami kenaikan tekanan darah. Dapat dilihat bahwa sebagian besar dari responden mempunyai tekanan darah yang tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Purwanti tahun 2019, di mana masyarakat yang mengkonsumsi daging babi mengalami kenaikan tekanan darah, baik yang mengkonsumsi daging babi hutan maupun daging babi yang dipelihara. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tekanan darah adalah faktor keturunan, usia, jenis kelamin, stres fisik dan psikis, kegemukan, makanan tidak sehat, konsumsi garam yang tinggi, kurangnya aktivitas fisik, konsumsi alkohol, konsumsi kafein, penyakit lain, dan merokok. Daging walaupun bergizi tinggi, tetapi sulit untuk dicerna karena banyak mengandung lemak jenuh. Selain itu, daging babi dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti pengerasan pada pembuluh darah, naiknya tekanan darah, nyeri dada, dan radang pada sendi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah kadar hemoglobin pada masyarakat yang sering mengkonsumsi daging babi
masih berada dalam batas normal, yaitu sebanyak 36 responden dengan presentasi 70,5%. Kadar kolesterol total masyarakat yang sering mengkonsumsi daging babi pada umumnya meningkat sebanyak 36 responden dengan presentasi 70,5%. Tekanan darah pada masyarakat yang mengkonsumsi daging babi pada umumnya meningkat sebanyak 47 responden dengan presentasi 92%. Tidak ada pengaruh kadar hemoglobin pada masyarakat yang sering mengkonsumsi daging babi di Desa Baun, tepatnya Kelurahan Teun Baun, Kecamatan Amarasi Barat, karena masih berada dalam batas normal, sedangkan kadar kolesterol total dan tekanan darah cenderung meningkat. Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang nilai hematokrit atau gambaran hematologi pada masyarakat yang sering mengkonsumsi daging babi dengan intensitas konsumsi daging babi yang lebih tinggi dan jumlah responden yang lebih banyak. Demikian hasil penelitian saya. Terima kasih dan salam sehat selalu.